Bahagianya Nindi menjadi seorang ibu juga dirasakan Astrid Tiar. Apalagi saat ia selalu menemukan kejutan tak terduga dalam perkembangan si buah hati tercinta. Tapi benarkah buah cinta Astrid bukanlah anak biasa? Lantas apa yang membuat anak Astrid Tiar bisa disebut bukanlah anak yang biasa? Anaknya udah gede, udah tinggi, udah lucu banget. Perkembangannya tiap hari dia selalu. Sumbi, ini lolos tadi? Lolos dia jangan ya? Ya, oke. Ini dayang Sumbi. Nah, kalau kucing Persia itu jarak kuping ini harus jauh. Kuping makin kecil makin bagus, matanya harus open, bulat. Hidungnya big nose. Terus bulunya juga performanya harus bagus. Nih bulunya malah lagi turun nih karena dia lagi mulai mau kawin. Coraknya kayak leopard ya. Ya kan kayak macan kan. Ini spin kita nih. Ini yang 3 bulan yang lalu kontes terakhir jadi Best Indonesian Cat. Tapi hari ini dia kalahnya sama Ko Fadista di Bengal sendiri. Nah, ini yang best of the best kemarin nih Maine Coon ini. Nah, kalau Maine Coon ini termasuk kucing, jenis kucing yang terpanjang di dunia. Dan ini masih umur 5 bulan ya, Kak. Mau 5 bulan udah segede gini. Kita lihat, kalau Maine Coon lihat kupingnya makin tinggi makin bagus dia. Jaraknya makin dekat makin bagus, moncongnya makin kotak makin bagus. Tidak sedikit biaya yang harus Uya dan Astrid keluarkan untuk merawat ke-30 kucingnya itu. Apalagi tidak hanya asupan makanan, Uya dan Astrid juga harus menutupi biaya pengobatan kucing-kucingnya itu. Lalu seberapa besar sesungguhnya biaya yang harus dikeluarkan Uya dan keluarga untuk merawat 30 kucing peliharaan mereka? Pemirsa, ini aku lagi mau cek toksoplasma. Jadi di sini kita bisa tahu kucing kita terkena tokso apa enggak. Jadi benar-benar alhamdulillah Katri sekarang bisa benar-benar bisa dikatakan bebas tokso, bebas apa. Jadi memang benar terlihat. Nah, kayak begini nih. Jadi nanti disuntik, diambil darah. Nih nanti kita lihat ya. Nih pasiennya sedang menunggu. Obatan sih kalau yang penyakit-penyakit kayak flu kayak apa sih udah tahu sendiri ya. Kalau buat kita sih kita nggak pernah ngitung perawatan ya karena kita udah bisa grooming sendiri, udah bisa mandiin sendiri jadi nggak mahal. Yang mahal ya kucing-kucing yang buat disiapin buat kontes doang karena samponya khusus segala macam. Cuman kalau buat miara doang sih relatif ya. Hobi Uya dan sang istri tercinta memelihara kucing yang tak sedikit jumlahnya juga menular pada anak mereka. Tapi bagi Uya bukan sekedar menularkan hobi saja, ada nilai-nilai positif yang ditemukan Uya saat anak-anaknya bisa berinteraksi dengan sejumlah kucing ini. Lantas benarkah jika puluhan kucing itu juga dijadikan sebagai lahan investasi bagi Uya-Kuya? Saya punya 30 ekor kucing. Enggak. Karena kita suka, kita cinta sama kucing jadi buat kita nggak ngerasa direpotin dan kucing kita kan punya ruangan-ruangan sendiri. Ada 3 ruangan di rumah, yang 2 ruangan besar, 1 ruangan khusus. Itu ruangannya juga udah full AC, udah masing-masing ruangan ditangani oleh 1 orang catboy. Jadi apa ya kita seneng buat kita pulang syuting saya hiburan buat saya. Ngeliat kucing, ngobrol sama kucing, ketawa-ketawa sama kucing, main-main sama kucing. Niat investasi sih enggak, cuman kucing-kucing saya kan juga akan melahirkan, akan punya anak, anaknya nanti akan ada diadopsi orang, ya pasti juga nanti ada kesempatan orang buat mengadopsi kucing saya. Cuma tidak sembarang orang, karena saya juga harus melihat orang yang mengadopsi kucing saya tuh, menurut saya layak nggak untuk melihara kucing. Kalau menurut saya tidak layak, orang yang nggak terlalu care sama kucing saya nggak akan kasih. Dan sekarang kucing-kucing saya baru ada yang udah baru lahiran, udah di reserve juga. Pemirsa Salap On Cam, sekarang kalian lagi ada di lokasi syuting video klip aku, single pertama untuk album kedua. Itulah kebahagiaan Nindi saat ia kembali melakoni aktivitas sebagai penyanyi. 2 tahun vakum dari dunia yang telah membesarkan namanya, Nindi kembali dengan membawa semangat baru.
Itulah ketika ia tak lagi sendiri, ada sang suami dan si buah hati yang mengisi hari-harinya. Apalagi saat sang suami dan anak sematawayang ikut hadir menemani Nindi menjalankan syuting video klip lagu perdananya sejak kembali ke panggung hiburan seperti berikut ini. Hai pemirsa, sekarang saya baru habis selesai touch up, terus bikin rambut lagi buat baju kedua. Nah, sekarang anak saya sudah datang, udah nyampe tadi pulang sekolah. Anak umur 1,5 tahun udah sekolah. Ngapain? Ngapain? Ngomong apa? Halo, dadah. Namaku Abi. Ngapain? Kok diem aja? Oh, enggak lah, kan ada susternya. Terus suamiku kan juga datang, jadi kan aman. Jadi nanti kalau dia udah bosan bisa diantar pulang gitu. Soalnya kan kalau syuting itu kan agak lama, takutnya tadi dari pagi kan udah berangkat. Takutnya nanti dia kesian. Soalnya belum pernah ditinggal sih, belum pernah. Jadi takutnya ntar kasian kalau udah lama nggak ketemu. Makanya tadi suruh bawa sini dulu. Kehadiran si buah hati dan sang suami menemani Nindi saat melakoni syuting video klip kemarin itu memang membawa kebahagiaan tersendiri. Apalagi saat ia bisa menyaksikan bagaimana pola tingkah sang anak yang sangat menggemaskan. Maka wajar jika Nindi tak ingin membuang waktu bersama putra tercinta. Dia malu, dia pemalu soalnya. Tapi kalau di rumah tuh kan, kalau sama saya dia maunya digendong, jadi maksudnya kalau nggak akan belajar jadinya karena pengennya main gitu loh. Kalau sama mbaknya dia malah lebih nurut, nggak takut, maksudnya lebih takut. Kalau sama saya dia nggak takut gitu loh, lebih bisa ngapain aja gitu loh. Nah makanya nanti pas di saat jagain itu kan yang satu mbaknya masuk dalam, yang satu misalnya mau bikin susu atau apa yang lebih kayak gitu. Kalau di rumah kan kayak gantian, yang satu masak, yang satu apa bikin makanannya Mas Abi, yang satu megangin Mas Abi, jadi bisa ganti-gantian gitu loh. Kebersamaan itu terasa sangat mahal jika Nindi mengabaikannya begitu saja. Tapi siapa sangka jika Nindi tak bisa berpisah jauh dari sang anak yang baru berusia 1,5 tahun. Lalu benarkah jika Nindi selalu mengajak serta si buah hati kemanapun ia pergi? Nah, kalau itu memang apa namanya, udah pernah dibicarain ya, karena kalau misalkan yang deket-deket, yang itu ya pokoknya wajib bawa anak. Tapi kalau misalkan yang jauh-jauh apa, Yang 2 kali yang 2 pesawat atau gimana ya tetaplah apa namanya, ya saya yang jaga, saya tinggal gitu. Karena kan juga masih ada mertua atau mama kan yang bisa nemenin juga gitu. Bahagianya Nindi menjadi seorang ibu juga dirasakan Astrid Tiar. Apalagi saat ia selalu menemukan kejutan tak terduga dalam perkembangan si buah hati tercinta. Tapi benarkah buah cinta Astrid bukanlah anak biasa? Lantas apa yang membuat anak Astrid Tiar bisa disebut bukanlah anak yang biasa? Anaknya udah gede, udah tinggi, udah lucu banget. Perkembangannya tiap hari dia selalu ada yang baru ya, walaupun dia sangat moody. Sekarang dia sudah mengerti sekarang dia sudah mengerti gitu ya, mana udara, udah ngerti. Tapi kayaknya dia mempunyai pemberian is a gift yang lebih banyak lagi dari Tuhan ya. Dia suka takut sendiri, itu perkembangan yang baru adalah dia suka ngobrol entah dengan siapa gitu ya. Kakak jangan gitu kakak. Dia suka ngobrol, suka hai gitu, tapi gak ada orang. Dia suka nyoba, gak tahu sama siapa. Di tengah kesibukannya menjalankan tugas sebagai ibu sekaligus public figure, Astrid Tiar rupanya tak pernah membedakan lokasi untuk tempat bermain bagi Dia Lusita Anabel Esteresa Tiorina Situmorang yang kini sudah berusia 14 bulan. Dia mau main di anak komplek gitu, restoran terserah. Dia mau main di mall gitu ya, kayak apa kindergarten yang agak-agak bule, terserah gitu. Kayak kemarin contohnya lucu, kan dia taunya bahasa Batak sama bahasa Indonesia. Karena saya pernah baca buku, anak kecil seusia dia itu jangan terlalu banyak bahasa.
pada saat sekolah dengan bule-bule itu ada yang shaken gitu kan, dia bingung, poras, oh poras, dia udah salam. Jadi dia di situ saya, aduh anak saya nggak tahu bahasa Inggris, soalnya bahasa Batak. Kata dokternya sih nanti bisa kasih tahu, kalau sekarang nanti dia bingung bahasa.